Shalom Victorious People. Saya berdoa kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang hubungan antara orang tua dan anak. Dan tema yang akan saya sampaikan adalah mendengar anak-anak. Biasanya kan anak-anak yang harus mendengar kita ya. Tapi saya mau sedikit sharing tentang kehidupan, kesaksian dari anak-anak saya. Beberapa dari saudara sudah tahu saya mempunyai 4 orang anak dan 3 diantaranya adalah kembar 3. Dan mereka itu mempunyai tentunya karakter yang berbeda-beda dan sebagainya. Tetapi suatu saat saudara, salah satu anak saya ini mempunyai masalah dalam tanda kutip. Emosinya itu bisa meluap-luap, bisa marah, dan marahnya itu bisa berkelanjutan dan tidak seperti anak-anak biasanya. Dan singkat cerita saudara, kami sudah doakan, suami dan saya sudah doakan dan sebagainya, tetapi perubahan itu belum terlihat dan kami memutuskan untuk membawa ke psikolog. Waktu kami bawa ke psikolog, ternyata hasilnya itu hanya temporary saja, hanya sementara saja. Bahkan membuat kakak dan adiknya yang lain malah menjadi ikutan marah begitu loh. Jadi saudara, kami memutuskan untuk stop pergi ke psikolog dan tetap hanya bawa di dalam doa. Dan waktu di dalam doa Tuhan memberi tuntunan. Suatu hari Tuhan memberikan satu kata, hanya love, L-O-V-E, kasih. Saya mulai bingung, kasih kan Tuhan, saya bilang saya mengasihi keempat anak-anak saya. Saya tidak membedakan anak-anak saya. Semua saya kasihi, semua saya doakan, saya berkati, saya ada waktu untuk mereka, bahkan saya peluk mereka, tidak ada pilih kasih. Saya tahu pelukan itu sangat penting untuk anak-anak, karena itu adalah kebutuhan saudara. Jadi saudara yang belum memeluk anak-anak, ayo, kalau apalagi anak-anak masih kecil harus dipeluk saudara. Karena firman Tuhan pun mengajar seperti itu. Di Markus 10 ayat 14, Tuhan mengajar. Ayat ke-14 dikatakan, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dan perhatikan saudara ayat ke-16. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya ke atas mereka dan ia memberkati mereka. Yesus mengajar setiap kita, khususnya orang tua, ya, untuk memeluk anak-anak kita, untuk memberkati anak-anak kita. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bagian saya memeluk sudah. Kenapa? Apa maksud Tuhan? Dan Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan tentang kapasitas. Ternyata saudara, setiap kita mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Anak-anak saudara, anak saya, termasuk anak saya yang bermasalah ini. Saya dibukakan bahwa kapasitas dari anak saya yang dalam tanda kutip bermasalah dengan emosinya mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar daripada kakak adiknya. Seperti gambar di gelas ini, saudara melihat gambar gelas besar dan gambar gelas kecil. Yang keduanya harus diisi air. Ternyata anak saya yang punya masalah emosi ini, dia membutuhkan perhatian dan kasih yang lebih dari kakaknya dan adiknya. Dengan kata lain, kalau saya atau suami saya memberi perhatian, saya memeluk anak-anak saya yang lain satu kali itu udah cukup, untuk anak saya yang ini belum cukup saudara. Saya mungkin harus peluk 5 kali. Perhatiannya juga harus lebih seperti itu. Dan itu saya mulai lakukan. Kasih Bapa. Kita menerima kasih daripada Tuhan dan salurkan terus kasih itu. Dan waktu lewat waktu saya melihat perubahan terjadi dalam hidupnya. Dia lebih tenang, dia lebih kalem, dia bisa lebih membuka hati, bisa lebih share. Luar biasa sekali Tuhan kita, saudara. Kasih Bapa yang ada dalam hidup saudara dan saya
waktu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kasih itu tidak pernah gagal, saudara. Fast forward, anak-anak saya sekarang sudah remaja. Masalahnya berbeda, benar nggak? Saudara yang punya masalah, anak-anak yang remaja beda dengan anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kita sudah hidup di dalam dunia digital. Kadang-kadang mereka jauh lebih tahu daripada saudara dan saya sebagai orang tua. Kenapa? Karena mereka tinggal buka Google, segalanya, semua jawaban sudah ada kurang lebih ya di Google itu. Walaupun pengalaman hidup itu ada pada saudara dan saya. Tetapi karena mereka berpikiran, oh saya lebih tahu kok daripada orang tua saya. Jadi kadang-kadang mungkin mereka merasa, apa ya, kata orang dunia sok tahu, begitu loh saudara. Ya. Dan sikap kita sebagai orang tua waktu merasa tidak dihargai atau kita berpikir kita tidak dihargai, orang tua bisa marah, cepat marah. Dan bilang, oh ini harus begini, harus begini, harus begini. Akhirnya hubungan antara orang tua dan anak menjadi tambah jauh dan tambah jauh, saudara. Tapi biarlah hari ini kita diingatkan kembali, kasih tidak pernah gagal. Kalaupun hubungan saudara dan anak saudara saat ini sedang jauh, gunakan jubah kasih. Kasihi anak-anak saudara. Belajar mengampuni saudara, mengampuni diri kita, mengampuni anak-anak kita. Karena firman Tuhan katakan di Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini kita belajar lebih lagi mengasihi dan mengampuni. Bagaimana kita menerapkan kasih kepada anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip bermasalah? Saya melihat dan mengalami, yang pertama tentunya kita berdoa, dan minta tuntunan Tuhan, saudara. Karena waktu kita berdoa, waktu kita minta, kadang-kadang kita ini suka lupa minta sama Tuhan, tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan. Tapi waktu kita berdoa, saudara, mungkin anak saudara belum langsung diubahkan, tetapi Tuhan mengubah kita terlebih dahulu. Membuka pandangan, membuka perspektif, atau Tuhan memberi kasih kepada kita terlebih dahulu untuk kasih itu dapat diberikan kepada anak-anak saudara. Biarlah kita berdoa dan dengan hikmat Tuhan kita ambil waktu untuk berbicara kepada anak-anak. Contoh saudara ya, anak-anak saya yang remaja nih sudah suka main games. Mungkin anak-anak saudara enggak ya, tapi anak saya main games. Kadang-kadang saya udah bilang, udah stop. Tapi belum stop saudara. Nah kalau lagi main game, saya datang, saya ini tegur atau apa, itu nggak langsung berhenti loh saudara ya. Maunya sih saya maunya mereka langsung berhenti, tapi kenyataannya tuh tidak begitu. Saya dari tegur sampai marah-marah, dan saya perhatikan, saya marah-marah itu keluar dari masuk kiri keluar kanan seperti gitu, ataupun mungkin mereka matiin nih, tetapi yang ada kecewa, bisa marah, bahkan kepahitan sama kita. Jadi saya belajar, saudara, untuk berbicara bukan di waktu saya, tetapi di waktunya mereka. Waktu mereka bisa buka hati, di situ saya masuk sebagai orang tua. Di situ suami saya masuk. Tentunya, sebagai orang tua, Tuhan memberi hikmat untuk kita menciptakan suasana di mana anak-anak bisa membuka hati dan curhat one by one, heart to heart kepada kita orang tua. Saya dengan anak 4, I make a commitment. Anak saya yang paling besar sudah tidak tinggal sama-sama saya karena dia sudah dewasa, dia udah di luar kota, sekolah di sana. Tetapi saya tetap membangun hubungan, baik itu melalui WhatsApp, melalui Zoom, dan saya make komitmen untuk kalau dia tidak datang ke tempat saya yang ke kotanya dia. Ya tentunya tidak tiap minggu, tapi saya bikin waktu sudah.
Dan untuk anak-anak saya yang remaja, seminggu sekali saya ajak mereka keluar. 1 orang, bukan 3-3-nya, 1 orang. Dan disitulah ada kesempatan Tuhan. Sebelumnya saya selalu berdoa, minta kepada Tuhan supaya waktunya Tuhan berkati dan libatkan Tuhan. Dan Tuhan selalu buka jalan, saudara, untuk berkata-kata, untuk waktu bisa curhat satu sama lain. Dan saya jadikan dia teman. Ya, kadang-kadang mungkin pertama dia belum mau ngomong. Tidak apa, saudara, kita tabur kasih terlebih dahulu. Dan saya percaya seburuk apapun masalah yang ada antara saudara dan anak saudara, waktu kita libatkan Tuhan dan pakai kasih Tuhan, kasih itu tidak pernah gagal, saudara. Biarlah bukan hanya kita mengharapkan anak-anak menghargai kita sebagai orang tua, tapi biarlah kita sebagai orang tua juga mau pasang kuping untuk mendengar isi hati daripada anak-anak kita. Mau menghargai mereka, pendapat mereka, kalaupun saudara ada pandangan yang berbeda, jangan marah-marah. Apalagi marahin anak kita di depan teman-temannya. Tapi diskusikan ya, sambil dibawa di dalam doa. Saya percaya waktu kita libatkan Tuhan, pakai jubah kasih, saling menghargai, pasti akan berubah, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah kita semua tahu bahwa tidak ada perkara yang terlalu besar bagi Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya. Dan Tuhan percayakan anak-anak, Tuhan memberi kekuatan dan pengurapan untuk setiap orang tua membesarkan anak-anak supaya anak-anak takut akan Tuhan dan hidupnya menjadi maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang setia. Kita percaya bersama Tuhan apapun masalah ataupun pergumulan saudara sebagai orang tua dengan anak-anak. Libatkan Tuhan, pakailah jubah kasih itu. Minta hikmat dari Tuhan untuk mempunyai hubungan dan bagaimana mempunyai komunikasi yang baik dengan anak-anak. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau Bapa yang begitu baik. Engkau Bapa yang penuh kasih. Biarlah kami sebagai orang tua hari ini, Kau curahkan kasih-Mu lebih lagi. Kalau ada di antara kami para orang tua yang kepahitan, yang sakit hati, ataupun penuh kemarahan, Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi dan mencurahkan kasih-Mu yang luar biasa. Rendam kami dalam kasih-Mu, sehingga kasih itu penuh dalam hidup kami. Dan Tuhan, biarlah saat ini pun di dalam nama Yesus terjadi pemulihan hati, kesembuhan hati, hubungan-hubungan antara orang tua dan anak disembuhkan, dipulihkan, menjadi jauh lebih baik daripada semulanya. Karena itulah rencana-Mu bagi setiap keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Dan pakailah kehidupan kami dan keluarga kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, dan kalau ada di antara saudara yang ingin bertanya, tuliskan pertanyaan-pertanyaan saudara di kolom komentar ini, supaya ini bisa menjadi topik-topik di dalam pembahasan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara. Shalom.